yang sering diperdebatkan dalam akad kafalah yaitu tentang ujurah. Ada beberapa pendapat. Yang pertama, pendapat ulama melarangnya karena yang dijamin yaitu sebuah harta dan kompensasinya menerimanya sebuah harta. Jadi jelas dalam akad ini adalah akad ribawi, maka ulama melarangnya. Yang kedua, diperbolehkan karena si pihak bank telah menanggung pinjaman yang dipinjam oleh Pak Ahmad kepada toko dan para tukang, maka jelas dengan menjamin itu dia menanggung tanggungan dan sepantasnya mendapatkan ujurah. Dan konsekuensi dari menjadikan bank sebagai wakil dari Pak Ahmad adalah yang pertama, yang membayar tukang dan toko bangunan adalah bank. Yang kedua, Pak Ahmad harus mempunyai sebuah simpanan dalam bank tersebut. Yang ketiga, bank harus mengeluarkan surat pernyataan bahwa bank menanggung semua pinjaman yang dipinjam dari si tukang dan toko. Akan tetapi bank yang mengetahui dahulu akad tersebut atau sesuatu yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Umam, NIM 137. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan di atas. Langsung saja, dalam kasus kerjasama utang gadai sebagaimana disebutkan di atas, prosedur penggalian hukum yang diutamakan terlebih dahulu menurut konteks al-maqasid asy-syariah adalah hajat kemudahan dalam mengembangkan harta, yang berarti hal itu adalah kemudahan mendapatkan wasilah pengembangan usaha. Wasilah di sini menduduki peran hajat. Hajat wasilah pada kasus di atas terletak pada usaha lewat akad gadai. Karena objek barang yang dijadikan sarana kerjasama adalah berupa satu objek tanah milik Pak Anton, maka kerjasama dalam memperoleh utang usaha lewat sarana menggadaikan satu kepemilikan ini adalah termasuk dalam rumpun akad syirkah amlak atau yang biasa kita sebut dengan syirkah milik. Kendati milik itu berupa duyun atau tanggungan utang usaha. Syirkah amlak adalah persekutuan dua orang atau suatu aset atau ain yang diwarisinya atau dibeli bersama-sama oleh keduanya. Dalam syirkah ini, tidak boleh bagi salah satu pihak membelanjakan bagian harta milik yang lainnya kecuali diperintahkan. Masing-masing pihak yang bermitra terhadap bagian mitra lainnya berperan selaku pihak lain. Jadi, syirkah amlak tidak harus berupa objek waris yang secara otomatis dikuasai oleh ahli waris secara bersama-sama, melainkan juga bisa satu barang yang dibeli secara patungan atau bersama-sama antara dua pihak atau lebih, atau berupa utang yang dicari secara bersama-sama lewat akad patungan dengan nisbah kewajiban pelunasan sesuai kesepakatan. Prinsip asuransi itu secara umum adalah memberikan kompensasi atas kerugian finansial yang diderita oleh seseorang atas suatu musibah yang menimpanya. Nah, di Indonesia sendiri ada dua macam asuransi. Yang pertama yaitu asuransi konvensional, dan yang kedua ada asuransi syariah atau biasa dikenal dengan sebutan asuransi takaful. Asuransi konvensional yaitu sebutan dari asuransi yang masih menganut sistem konvensional sehingga diperkirakan masih terdapat praktik-praktik yang belum sesuai dengan syariat Islam. Nah, adapun sistem asuransi yang telah berpedoman pada syariat Islam ini dikenal dengan sebutan asuransi takaful. Istilah takaful sendiri dalam bahasa Arab itu berasal dari kata kafala yakfulu takafala yatakafalu takafulan, yang berarti saling menanggung atau saling
atau saling menanggung bersama. Nah, apabila kita memasukkan asuransi takaful ini ke dalam lapangan kehidupan muamalah, maka asuransi takaful itu mengandung pengertian yaitu saling menanggung resiko antar sesama manusia, sehingga di antara satu sama lain menjadi penanggung atas resiko masing-masing. Dengan demikian, gagasan mengenai asuransi takaful berkaitan dengan unsur saling menanggung resiko di antara para peserta asuransi, di mana peserta yang satu menjadi penanggung peserta yang lain. Adapun prinsip utama dalam asuransi takaful adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa dan at-ta'min atau rasa aman. Nah, kedua prinsip ini menjadikan para peserta asuransi sebagai sebuah keluarga yang satu sama lain saling menjamin dan menanggung resiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi takaful adalah akad takafuli atau saling menjamin, bukan akad tadabuli, yaitu saling tukar-menukar yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional. Sebenarnya itu ada banyak, namun yang paling utama yaitu tentu masalah riba. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping perbedaan antara mekanisme asuransi konvensional dengan asuransi syariah. Bisa dilihat dalam mekanisme asuransi konvensional tertanggung membayarkan premi kepada perusahaan asuransi konvensional. Nah, premi tersebut menjadi uang perusahaan, dan apabila tertanggung mengalami suatu musibah, maka akan mendapatkan klaim dari uang perusahaan tersebut. Oke, yang selanjutnya ini adalah bentuk mekanisme dari asuransi syariah. Dapat dilihat dalam gambar, para peserta mengumpulkan dana kontribusi yang dikumpulkan dan terkumpul menjadi dana tabarruk. Nah, hadirnya perusahaan asuransi syariah dalam hal ini ialah untuk mengelola kumpulan dana tabarruk tersebut. Dan apabila suatu ketika ada peserta yang mengalami atau mendapat musibah, maka perusahaan akan memberikan santunan kepada peserta yang mengalami musibah tersebut berupa dana yang diambilkan dari sekumpulan dana tabarruk tadi. Dalam artian manfaat yang diterima oleh peserta itu berasal dari sekumpulan kontribusi atau dana yang diiurkan oleh peserta, semua peserta, bukan dana dari perusahaan. Itu perbedaan antara mekanisme asuransi konvensional dan asuransi syariah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, boleh kritik dan saran di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.